back to Christine Marcelina Wijaya channel. Yeay, selamat datang kembali. Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, jadi kali ini aku lagi pengen bikin topik yang berbeda dari biasanya, karena biasanya konten aku itu sebagian besar tentang makeup tutorial. Tapi kali ini aku lagi malas makeup, lagi mager. Jadi aku cuma pengen bikin video singkat tentang pembahasan masalah asmara ya. Jadi aku itu suka banget sama topik-topik asmara yang mana itu memang pembahasannya gak bakal pernah habis, dan itu seru banget kalau dibahas. Nah, dan kebetulan sekarang jam berapa ya? Jadi sekarang jam 9.30 malam. Ini sekitar tanggal 10 Februari sekarang 2022 pas aku syuting ini. Jadi sekarang udah malam ya nih. Udah malam. Wah, kameranya ini 21.13 dan aku 21.31. Maklum, lihatnya kebalik di kamera. Dan ini tadi malam kemarin tepatnya aku dapat ide bagus buat bikin video ini. Jadi kali ini topik pembahasan kita adalah gebetan gak ada kabar, aku harus gimana? Nah, jadi sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel aku ini ya kalau kalian suka sama channel aku ini. Pokoknya subscribe aja, bantu supaya channel aku ini bisa tumbuh semakin pesat. Yeay. Nah, jadi yang pertama di sini aku pengen say something dulu buat kalian semua. Jadi aku memang sekarang udah bikin channel aku pindah ke bahasa Inggris untuk beberapa topik, terutama topik makeup. Tapi bukan berarti aku nggak peduli lagi sama fans-fans aku yang Indonesia. Aku tetap peduli sama kalian semua. That's why I create this konten. Jadi itulah alasannya kenapa aku bikin konten ini. Nah, jadi aku tahu banget kalau di Indonesia itu mungkin ada banyak banget di antara kalian para subscriber aku yang merasakan hal yang sama. Jadi tentang gebetan gak ada kabar gitu. Nah, kalian pasti gimana ya? Kalau misalnya di Indonesia itu kan budayanya kental banget, cowok yang harus ngejar cewek, cewek nggak bisa ngejar cowok. Dan kali ini aku akan bahas dari sudut pandang cewek, soalnya aku juga cewek. Jadi kadang itu sebagai cewek itu menunggu itu adalah hal yang sangat menjengkelkan, apalagi kalau sampai menunggu berhari-hari atau sampai berbulan-bulan dan si doi masih nggak kasih kabar. Itu bakalan bikin kaum wanita itu jadi overthinking. Nah, tapi di sisi lain, saat cewek udah overthinking, mereka nggak mau kayak ngejar cowok. Gengsinya si cewek itu kayak, lah gue cewek masa gue yang ngejar cowok, aneh kan? Jadi kayak gitu. But nggak semua cewek kayak gitu. Tapi ada juga cewek yang memang pede banget, yang memang jiwanya memang strong. Dia itu nggak bakal masalah kalau dia yang ngejar cowok, asalkan mereka bisa bersama. Oke, jadi di sini aku udah malam tapi aku ini keringetan. Oke, wait. Jadi di sini itu aku kenapa keringetan? Soalnya ini aku dekat banget sama lightning, sama lampunya. Jadi ini keringet. Gimana ceritanya coba, padahal hari udah malam juga. Nah, jadi ini pembahasan yang seru banget menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian udah chatting, biasanya kan cowok yang mulai chatting duluan. Mungkin awal-awalnya cowoknya itu rajin banget chatting. Misalnya ada aja selalu yang bisa kalian bahas bersama gitu topiknya. Tapi suatu saat tiba-tiba si cowok ini menghilang. Nah, menghilangnya ini tanda tanya. Jadi dia menghilang tiba-tiba, atau bisa aja dia itu muncul lagi, baru hilang lagi, balik lagi, muncul lagi, kayak gitu. Nah, itu semuanya nanti akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalian jangan dulu berpikir yang aneh-aneh. Kita akan bahas satu-satu dari sisi yang paling positif sampai yang kemungkinan yang paling buruk akan kita bahas di sini. Jadi sebenarnya aku itu bukan love expert, bukan dokter cinta atau apalah istilahnya. Aku bukan kayak gitu. Aku juga cuma orang biasa lah, sama aja kayak kalian gitu. Tapi di sini aku cuma pengen sharing-sharing pengalaman. Soalnya aku kebanyakan teman itu cowok. Honestly, kebanyakan itu memang cowok. Sejak aku
TK, SD itu kebanyakan cowok. Jadi aku memang punya beberapa teman cewek, tapi itu hanya sedikit banget. Nah, sebagian besar itu cowok. Nah, dan aku juga karena kebanyakan bergaul sama cowok, temenan sama cowok ya maksudnya. Jadi aku jadi bisa paham gitu gimana cara berpikir cowok, tapi cuma just a little bit because cuma berdasarkan pengalaman aja gitu. Nah, oke, jadi di sini kalau cowok nggak chatting itu, jadi cowok itu bukan kayak kita ya cewek. Jadi kalau cewek itu yang vokal, yang komunikasi, chatting atau bentuk-bentuk lainnya itu mereka kayak video call itu biasanya itu cewek suka banget ya. Tapi kalau untuk cowok, mereka itu makhluk yang agak susah gitu untuk di bidang komunikasi. Jadi mereka itu biasanya kalau ngomong itu simple, singkat, padat, jelas gitu kalau cowok. Jadi jangan kalian berharap cowok itu bakal bakal ngomong panjang lebar kayak aku ini, jelasin sedetail mungkin. Mereka enggak, mereka akan langsung ke intinya, dan mereka akan intinya singkat padat jelas lah gitu, nggak buang-buang waktu, pokoknya langsung to the point. Nah gitu maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya cowok kalian tiba-tiba menghilang, kalian jangan dulu langsung ambil patokan, wah dia udah nggak sayang lagi nih sama aku, atau wah dia udah selingkuh, mungkin udah punya gebetan yang lain, atau aduh apa dia ada sesuatu yang terjadi sama dia sampai dia nggak bisa ngasih kabar gitu. Kan kalau ngasih kabar cuma nggak ya kan kalau ya kan kalau ngasih kabar itu nggak perlu waktu yang panjang, cuma 1 menit aja gitu udah cukup kan buat kirim teks, halo apa kabar, atau lagi ngapain, udah makan belum, atau gimana ya gitu. Nah itu di sini aku pengen sharing. Jadi yang pertama itu kita pikir dari yang paling positif dulu. Mungkin cowok kalian lagi sibuk kerja, atau mungkin dia lagi sibuk olahraga atau sama hobinya yang lain. Ya, jadi kalian tahu kan? Oke, aku butuh sesuatu di sini biar asik ngobrolnya nih. Nah, jadi kalian tahu kan kalau cowok itu biasanya mereka itu suka banget sama hobi. Jadi ada hobi-hobi tertentu yang mereka sukai, misalnya kayak gamer, ataupun basket, atau sepak bola, atau balap mobil, balap motor. Nah, itu macam-macam banget hobi-hobinya mereka aja. Nah, jadi mungkin waktu mereka itu banyak mereka habiskan untuk melakukan hobi-hobi mereka tersebut. Jadi bukan arti mereka udah nggak cinta lagi sama kalian, tapi mereka hanya membagi waktu untuk melakukan hal-hal yang memang mereka ingin lakukan gitu, kayak hobi-hobi yang udah aku sebutkan tadi. Nah, atau kalau misalnya cowok kalian itu udah bekerja, bisa jadi dia sibuk dengan pekerjaannya. Jadi mungkin karena pekerjaannya itu butuh konsentrasi dan fokus yang memang nggak bisa sampai salah, jadi harus benar-benar teliti banget pekerjaannya. Jadi dia memang nggak bisa pegang HP gitu. Jadi dia harus selesaikan pekerjaannya dulu, baru dia bisa pegang HP dan chatting ke kalian. Dan itu common banget, sering banget terjadi karena alasan itu. Jadi mereka nggak balas chat, atau belum balas chatting, atau nggak ngasih kabar itu karena hal-hal yang aku sebutkan tadi. Jadi karena sibuk atau karena hobi, melakukan hobi mereka. Dan hal yang kedua di sini yang aku pengen share ke kalian, itu kalau ada cowok yang udah read pesan kita, read chatting kita, tapi dia nggak balas. Nah, kalau dia udah baca tapi dia nggak balas, kemungkinannya juga sama kayak yang tadi. Mungkin dia udah lihat pesan kita, udah baca, tapi dia udah bentar aja aku balasnya, selesaiin pekerjaan dulu gitu. Nah, nanti itu lama-lama dia jadi kelupaan buat balas. Nah, jadi itu kasusnya sama, tapi kalian jangan dulu overthinking. Pikir aja positif kalau dia sedang sibuk, atau dia misalnya udah baca chat kalian tapi tiba-tiba dipanggil, misalnya Budi, yuk masuk lapangan yuk, bisa kayak gitu ya. Jadi si Budi ini nggak mungkin kan dia pas lagi istirahat gitu, lagi main HP gini, terus dipanggil, ya otomatis HP-nya langsung disimpan lagi di tas, dan Budi langsung balik ke lapangan gitu, lanjut main sepak bola misalnya. Nah, jadi kayak gitu ya, ngerti ya kan maksudnya kan. Nah, selanjutnya cowok nggak kasih kabar itu karena mereka memang lebih nyaman mungkin
kayak gitu. Jadi mereka pengen tes saling percaya aja gitu. Jadi kadang ada cowok yang memang harus laporan 1 kali 24 jam kan. Tapi ada juga cowok yang bisa dibilang agak cuek tapi perhatian ya. Gimana ya itu kalimatnya ya? Cuek tapi peduli gitu. Jadi dia nggak akan menuntut selalu kamu kabarin 1 kali 24 jam, tapi at any time dia pasti bakal chat kamu. Mungkin dia memang tipe cowok yang cuek, tapi tetap aja ada waktunya dia pasti akan chat kamu. Nah, selanjutnya kalau cowok nggak kasih kabar, itu bisa jadi karena sedang ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Jadi cowok itu kan makhluk yang kalau di citra masyarakat cowok itu kuat, nggak bisa nangis, nggak bisa tunjukin emosi. Pokoknya cowok itu harus selalu terlihat hebat di mata masyarakat. Itu yang pola pikir pada umumnya. Tapi cowok itu memang namanya juga ya masih manusia kan. Jadi mungkin kadang ada hal-hal tertentu yang bikin dia stres atau gimana gitu, tapi dia nggak mau menceritakan hal tersebut pada kamu. Jadi dia nggak mau kamu jadi ikutan stres atau gimana. Makanya hal-hal itu yang dia pendam sendiri. Nah, hal ini yang dia pendam sendiri ini yang akhirnya bikin dia itu jadi lebih memilih untuk pendiam. Karena dia nggak mau membagi perasaan negatif ini ke orang yang dia cintai, ke kamu gitu. Saya kayak gitu. Jadi memang cowok itu unik banget ya. Tapi memang mereka itu sesimpel itu memang. Dan selanjutnya, ini yang perlu kalian waspadai. Jadi ini dari sudut pandang aku ya. Yang perlu kalian waspadai kalau cowok nggak kasih kabar. Let's say cowok kalian, gebetan kalian nggak kasih kabar selama beberapa jam. Jadi kalian udah chatting beberapa jam, tetap nggak ada balasan, nggak ada apa, pokoknya no respon lah. Kalau masih beberapa jam, it's okay, itu masih okay, masih wajar. Terus gimana kalau dia udah misalnya 1 minggu? 1 minggu gak kasih kabar. Wait, aku minum dulu. Ini capek ngomong dari tadi. Nah, jadi kalau udah 1 minggu dia nggak kasih kabar, kamu gimana? Kamu mau chatting dia duluan atau kamu langsung meledak-meledak gitu, marah-marahin dia karena nggak kasih kabar? Gimana? Reaksi apa yang pengen kamu lakuin? Nah, kalau saran aku, kalau dia 1 minggu nggak kasih kabar, kalian udah mulai bisa siapin hati, siapin mental. Karena kalau cowok itu, kalau memang dia beneran suka sama cewek, dia pasti akan berusaha untuk semakin cari celah buat semakin dekat sama cewek yang dia cintai itu. Jadi kalau cowok di sini udah 1 minggu sama sekali nggak ada kabar, itu mulai be aware. Jadi agak hati-hatilah. Misalnya mungkin dia memang cuma mau tebar pesona aja atau gimana gitu. Jadi kalau udah 1 minggu nggak ada kabar, terserah kalian masih mau sabar menunggu atau kalian mau ambil ancang-ancang buat move on dan cari cowok yang lain lagi. Karena waktu itu nggak akan mungkin kita balik lagi. Jadi waktu yang udah terbuang nggak mungkin terulang lagi. Jadi itu terserah kalian mau investasi waktu kalian ke cowok ini atau kalian mau move on cari gebetan yang baru, itu terserah kalian. Nah, itu kalau udah satu minggu nggak ada kabar. Nah, kalau cowoknya udah 1 bulan, 1 bulan nggak ada kabar. Kalau buat aku ya, kalau cowok udah 1 bulan nggak ada kabar, itu pasti udah di blacklist. Aku nggak mau cowok yang cuma datang kalau lagi butuh, kalau pas dia nggak butuh dia menghilang terus muncul lagi. Nah, sama yang ini, hati-hati sama triknya cowok. Jadi ada trik cowok itu yang namanya pull and push. Itu trik itu cowok, jadi dia pada suatu saat tertentu dia itu gencar-gencar banget deketin kamu, kata-katanya manis banget, so sweet banget, pokoknya bikin kamu melted dan berbunga-bunga. Tapi setelah kamu udah mulai baper, udah mulai ada perasaan sama dia udah merasa kalau dia itu menang. Kalau dia misalnya gadis ini udah tertarik sama aku, ya udah aku berarti udah berhasil. Ternyata aku memang
jadi impian, jadi incaran di kalangan wanita kayak gitu. Nah setelah dia tahu kamu udah suka sama dia jadi pullback, dia menarik dirinya dari kamu. Nah saat itu kamu mulai galau, dia udah gak kasih kabar, udah menghilang kayak gitu. Nah tiba-tiba saat kamu udah memutuskan move on sesuai dengan yang aku sarankan sebelumnya, jadi setelah kamu memutuskan untuk move on, dia akan datang lagi, balik lagi ke kehidupan kamu dengan simple hello. Jadi hello, gimana kabarnya, udah lama gak chatting atau gimana, pokoknya kata-katanya jadi manis lagi. Nah kalau misalnya tipe cowoknya itu adalah tipe cowok yang hobi banget pull and push, aku saranin lebih baik kalian buang aja ke tong sampah cowok yang seperti itu, girls. Karena aku not recommended cowok yang seperti itu. Artinya cowok itu hanya pengen main-main dan gak mau serius sama hubungan yang sedang dia jalani ini. Dan biasanya cowok yang tipe pull and push itu, mereka deketnya sama kamu, mereka berusaha untuk dekat sama kamu, tapi di sisi lain mereka udah ada backup atau kamu yang dijadikan backup. Jadi kamu hanya sebagai backup, sebagai cadangan, dan dia udah punya pacar yang sebenarnya. Jadi kayak gitu. Jadi be careful sama yang pull and push. Dan selanjutnya, saran aku kalau misalnya cowok udah menghilang 1 bulan, ya lebih baik move on, gak usah baper lagi, karena itu udah jelas udah selama itu dan dia gak kasih kabar. Artinya dia udah mungkin kehilangan minat sama kamu, atau dia mungkin sudah punya cewek yang baru. Jadi udah mulai bisa berpikir kan. Nah tapi ini dari sudut pandang cewek ya. Tapi di sisi lain ada juga tipe cowok yang misalnya dia nggak ngasih kabar selama 1 hari. Nah jadi misalnya kalian chattingan pagi, ngobrol asik, tiba-tiba dia menghilang. Nah nanti besok paginya baru dia muncul lagi. Dan topik kalian itu masih berlanjut di topik yang sama. Nah kalau misalnya seperti itu itu kalian bisa maklumin aja. Artinya dia mungkin sedang sibuk bekerja. Karena biasanya cowok itu kalau udah capek bekerja, mereka itu kadang udah nggak pengen ngapa-ngapain lagi gitu pas pulang ke rumah. Mereka cuma pengen makan, mandi, tidur. Sesederhana itu. Jadi pintar-pintar kalian lah ladies untuk baca situasi ya. Nah jadi mungkin seperti itu dulu yang bisa aku share kali ini. Dan kalau misalnya ada kalian yang pengen curhat-curhat tentang masalah cinta, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau aku ada waktu, nanti kita akan bikin talk show lagi kayak gini. Kita akan ngerumpi bareng ya. Kita akan bahas masalah cinta. Karena cinta itu memang seru banget buat dibahas. Nah itu aja saran aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan silahkan juga follow Instagram aku CM Wijaya. Dan intinya jangan galau-galau lagi. Kalau misalnya cowok kalian itu ya nggak kasih kabar, kalian nggak usah nungguin pesannya dia. Karena cowok diciptakan untuk sebagai pihak yang mengejar. Jadi saat ada cewek, cowok itu pasti akan mengejar. Jadi kalau cowok nggak kasih kabar, nggak balas chatting kamu, atau dia hanya cuek-cuek aja, intinya kamu nggak usah terlalu mikirin, nggak usah terlalu nungguin kayak gitu. Kamu tetap aja lakuin kegiatan kamu, misalnya kamu sekolah, kamu belajar, atau kamu masak, atau kamu baca novel, atau kamu nyanyi, atau dancing, atau apalah. Bikin hal yang bikin kamu senang. Jadi kamu nggak usah galau. Jadi intinya pikiran kamu itu bisa teralihkan dari si cowok ini gitu. Ya, jadi intinya jangan terlalu banyak menunggu lah kayak gitu. Jadi kalian bisa manfaatkan waktu kalian untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Nanti kalau memang dia jodoh kamu, dia pasti bakal kasih kabar kok, karena memang cowok tipenya memang udah diciptakan kayak gitu. Mereka akan selalu berusaha menjaga cewek yang mereka sukai, termasuk menjaga perasaan si wanita tersebut. Oke? Nah jadi seperti itu dulu saran dari aku curhat kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Yeay. Tetap support channel aku ini karena aku masih butuh 10 juta subscriber. 1 miliar lah lebih bagus ya kalau bisa.
Oke deh guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya apa yang pengen kalian bahas. Oke. Oke, bye. See you on my next video.